membuat kita semua iri. Irinya kenapa? Karena apa? Ternyata di sekitar kita banyak yang membutuhkan, tapi kita kadang cuek, ya teman-teman. Nah, ini kita dengarkan cerita dari seorang dokter yang luar biasa, ya. Kita panggilkan Dokter Ita. Kami persilakan. Hanya 1 menit aja ya, dokter ya. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan 2 menit. Jadi kalau saya belum satu mahal, saya sengaja takutnya terima kasih Pak Eko Buka yang sudah sangat memperhatikan saya, bahkan mungkin saya tidak sadar telah mengganggu mereka berdua setiap malam. Jadi itu karena benar-benar seperti apa yang visi-misi saya sampaikan waktu di Klaten itu nanti nggak usah saya ceritakan karena itu ada di video syuting yang baru kami edit dan belum selesai. Itu boleh nanti kita share bersama-sama. Kemudian yang kedua, mengapa saya harus bergabung di sini, karena ternyata produk yang sangat baik yang sudah diceritakan Pak Eko tadi itu adalah produk yang bisa diresepkan oleh seorang dokter karena dia sudah masuk ke dalam MIMS. Jadi kalau teman-teman semua punya member-member dokter itu tembak aja, kasih tahu kalau itu sudah masuk dalam MIMS. Mereka pasti akan bergabung dan mereka tidak akan bisa menolak bahwa itu produk yang sangat bagus. Terus kemudian yang berikutnya, saya mengapresiasi karena ternyata Prodia itu lab yang sangat terkenal, sangat besar di Indonesia dibanding lab-lab yang lain mana nggak ada, itu paling bagus dan paling mahal. Itu bisa bekerja sama dengan AFC ini. Artinya apa? Kalau AFC ini bukan besar dan sangat bagus, nggak mungkin Prodia mau. Yang boleh dan dikasih diskon itu hanya dokter di Prodia. Jadi kalian itu bukan dokter, itu udah sama dengan dokter. Tepuk tangan. Memang saya baru tahu beberapa hari di prospek oleh Pak Eko itu, saya juga kaget sampai Prodia juga masuk kerjasama dengan AFC, luar biasa sekali. Dan saya mau coba itu, memang saya kemarin udah telepon sama Prodia, iya benar adanya, dan saya besok mau praktekkan. Saya soalnya nggak pernah mau hanya dengar testimoni itu, saya juga tidak mau hanya dengar katanya. Saya di Klaten itu sudah kemarin yang ikut di Klaten pasti tahu, saya bawa orang-orang yang saya sendiri kasih konsumsinya. Ada orang yang gagal ginjal, ada orang yang rinitis, ada orang yang sakit jantung, ada orang yang hipertensi, DM. Itu saya, walaupun saya cuma kasih, saya benar-benar tidak mengambil uang dari mereka. 10.800.000. Belum ada yang sampai 21,6 karena saya baru berjalan 2 bulan. Saya ikut tahu itu baru 2 bulan. Dan ini bulan yang ketiga. Jadi memang belum ada yang selesai. Dan saya bilang memang ini belum stabil, memang belum stabil. Tapi setelah saya cek labnya, misalnya yang gagal ginjal, itu saya lihat dari pertama dia kreatinin 14,6. Itu yang terakhir saya cek itu 4,6. Ya 4,6. Itu baru saya kasih paket yang ketiga. Jadi berjalan 1,5 bulan. Itu belum tuntas itu, karena sel ini baru tumbuh dewasa, belum sampai dia bisa bekerja. Jadi kalau ada yang bilang ada satu rombo yang saya kasih dia itu DM, dokter, ini kok masih ya, HbA1-nya masih tinggi, GDS-nya masih tinggi, nggak apa-apa, itu baru diabul-abul. Caranya kalau misalnya kita punya bak kamar mandi itu kotor, di bawah ngendapkan, atasnya kan bening, kelihatannya aja bening bersih, tapi sebetulnya kan kotor. Nah itu dibongkar. Nah saat dibongkar apa bening? Semua akan jadi kotor. Jadi jangan kalian semua berpikir bahwa orang yang sakit pusing karena darah tinggi nanti akan pusingnya hilang. Enggak, nanti akan semakin pusing. Yang sakit perut lambungnya nanti akan semakin sakit. Enggak apa-apa, karena itu namanya detoksifikasi, healing. Terang ini
bongkar dulu. Setelah nanti selesai pembongkaran, baru yang sebenarnya donor. Dan itu prosesnya tidak cepat, tidak bisa salah. Seperti dibilangkan Pak Eko tadi, butuh proses. Mengapa satu kota itu 28 hari? Seperti itu tadi, 28 hari pertama, baru 28 hari kedua, baru dewasa, 28 hari ketiga, baru bisa bekerja. Jadi kenapa? Kalau kita pernah dengar orang cuci donor darah, ada yang donor darah sekarang, besok donor darah lagi, boleh kan? Semua harus berapa? 3 bulan. Sama. Itu karena dia menumbuh generasi sel. Darah yang diambil harus ditumbuhkan yang baru untuk orang yang diambil. Jadi dia tetap harus 3 bulan. Prosesnya seperti itu. Jadi nanti jelasinya yang simpel-simpel kayak gitu aja dicontohkan gitu. Jadi sebetulnya kita merawat ke orang itu cepat aja, supaya kita nggak bingung nanti jelasinya gimana ya, saya nggak bisa mengubah. Kan kata saya aja seorang dokter tak aja gitu, lah aku nggak bisa ngomong ya, aku nggak bisa ngomong jadi dokter bodoh. Nggak mungkin seorang dokter kok nggak bisa ngomong. Awal juga gitu, aku kan nggak bisa, dokter kan pinter. Loh ya aku kyo, isoknya mau belajar. Nah, tinggal mau belajar apa enggak? Kalau mau belajar bisa, kalau nggak mau belajar nggak bisa. Jadi mindsetnya itu harus ditumbuhkan gitu. Jangan, itu namanya kalah sebelum berperang kalau kayak begitu. Jadi mungkin besok sore itu saya mau ngajak Pak Eko ke tempat teman-teman yang dokter-dokter itu, tak suruh ngumpul di Serpong ya Pak Eko sengaja memang hari ini saya tidak bisa membawa mereka ya, karena mungkin jabatan mereka kan sudah pikir-pikir ini kelompok apa kok saya harus ke situ. Saya kan punya teman direktur RSCM itu teman saya, dia memang tak tanyain belum tahu tentang ini, tapi dia tidak mungkin dengan jabatan itu akan kesini. Nanti bikin heboh di sini malah kita yang di jadi nggak apa-apa, besok tak kumpulin Pak, kita akan ke sana ya. Terus kemudian yang berikutnya sudah ya, dari MEMS sudah, ujian sudah. Terus kenapa saya juga masuk jaringan? Nah itu tidak boleh masuk apotek. Jadi saya bisa ngeresepin, tapi kalau nggak bisa masuk apotek, apa gunanya? Mau ditebus di mana? Mau nggak mau saya harus masuk. Walaupun sebetulnya saya itu sama kakak saya itu dimasukkan 2 tahun yang lalu, tetapi ya seperti orang awam yang lainnya, apa sih? Walaupun salahnya saya sebetulnya, kenapa saya nggak mempelajari dulu, nggak baca dulu, nggak tahu isinya dulu, udah langsung paling ya sekarang mau biasanya. Dan saya juga gagal di situ. Banyak saya ikut itu, terus terang saya juga banyak ikut PPLN itu, dari ada Daksen, ada Keling, ada AS, nggak tahu yang bikin press. Saya di press berat itu 15 tahun. Ya mungkin salah satu dari situ. Tapi AFC inilah yang menyembuhkan. Jadi tanya kakak saya 15 tahun itu bisa ketawa, ya bisa nangis. Tapi saya nggak ke dokter jiwa, karena nggak tahu Tuhan kali yang kasih saya. Selalu jangan ke sana. Karena kalau ke dokter jiwa, otomatis nanti saya nggak bisa praktek. Karena salah satu syarat SIP itu harus sehat jiwa dan raga. Saya sudah masuk ke Elizabeth, sudah daftar masuk ke dokter jiwa, tapi Tuhan nggak mau dengar, saya nggak bisa temukan sama. Ya sudah, diketemukan sama dokter tidak mau ini. Ya saya selalu tepuk tangan buat Pak Eko. Itu ya, jadi kita ajak dokter. Siapa itu Renta? Renta itu kan banyak sekali bawahnya dokter. Kenapa nggak bisa? Nah itu sebetulnya bisa kita jelaskan supaya mereka paham, karena mungkin tidak ada yang bisa memahami kalau tidak ada dokter yang masuk dan dia bisa kasih pemahaman seperti itu. Walaupun kadang-kadang yang jelas kenyamanan, zona nyaman sudah mereka dapatkan itu bikin mereka tidak mau itu jelas. Terus jabatan-jabatan itu bikin mereka tidak mau itu jelas. Nah kalau saya besok kita mati itu hanya butuh 1 kali 2 loh, nggak apa-apa. Uang yang banyak-banyak itu duit amat gitu. Tapi kalau kita bisa nolong orang, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kan kita pakai itu naik ke surga. Jadi entah agamanya apa, Kristen, Katolik, Islam, Buddha, kita campur jadi satu di sini. Kenapa saya suka di sini namanya family? Asalnya mau family. Jangan-jangan nggak ada yang nggak tahu AFC itu apa? Ayo, banyak yang nggak tahu kan? Itu Asayama Family Club. Jadi itu pabrik farmasi terbesar tertua di Jepang.
suka dia pakai nama saya, Novami itu. Makanya grup saya yang kecil di bawah Kaizennya Pak Eko itu saya kasih nama AFC Sumardian. Itu Sumardian nama keluarga besar saya. Saya masukkan ke situ dasar-dasar jaringan yang masuk ke dalam jaringan saya. Walaupun saya mohon maaf ada beberapa teman-teman kaki saya yang sebelah kiri itu saya tidak kenal, tapi saya senang bisa ketemu dengan mereka saat ini walaupun belum lengkap yang dibawa oleh Soma. Ada yang namanya David, nggak ada absen. Ada yang namanya Sere, nah terus ada yang namanya Maradesta. Jadi saya punya kaki-kaki tapi saya nggak kenal dia, mohon maaf ya, di udara kenalnya. Tapi nggak apa-apa, jadi kita terus jadi tahu. Jadi saya kesini kenapa, ternyata saya cuma mau diketemukan oleh mereka. Terima kasih. Saya kira itu, oh iya, bonus aja. Itu berita itu loh, senangannya saya disuruh bakar orang itu loh. Mereka itu ternyata kaget kalau saya bisa dapat 5 hari pertama itu 25,5 juta bonus. Jadi saya nggak ngerti kalau itu tuh besar. Karena apa? Saya setelah saya klik mau ikut dalam jaringan, walaupun 2 tahun mati suri kata Pak Eko, saya baru browsing sendiri. Saya buka marketing plan-nya sendiri. Karena kan udah asal udah kita klik itu keluar semua. Jadi username pun saya juga lupa, apalagi PIN-nya udah nggak ngerti semua. Tapi saya semalam itu nggak tidur, tak buka semua. Setelah ketemu jaringan saya ternyata ada 36. Itu mungkin salah satunya dikasih sama usul saya di bawah-bawah itu ada Pak Segala, ada David, ada Dista dan lain-lainnya itu. Walaupun itu saya tidak kenal, tapi ternyata itu sangat membantu kita untuk mendapatkan bonus. Karena apa? Begitu saya ngisi kaki kanan, kaki kiri sudah ada. Jadi otomatis kanan satu tak kasih anak saya, keluar pasangan, keluar lagi bonus. Lagi anak saya kedua, keluar pasangan, keluar lagi bonus. Terus sampai yang kelima, keenam, ada kakak saya, ada adik saya. Jadi otomatis saya dapat 1 bulan itu 33.250.000. Saya jadi dokter 30-40 tahun nggak pernah dikasih gaji segitu sebulan sebagai dokter umum. Atau spesialis dokter umum segitu, coba tanya yang ada temannya atau dan lainnya dokter umum, tanya dapat pernah nggak 23 juta 1 bulan. Jadi kayaknya begitu aja, nanti kepanjangan. Terima kasih luar biasa sharingnya ya. Kaosnya sebetulnya tadi itu mau membahas, cuman saya kasih waktunya cuma 2 menit ya. Kaos SOS ya, nggak dibahas ya. Nah teman-teman, tadi Pak Eko mengatakan ada bonus harian, bulanan sama tahunan ya. Tahunan itu ada Toreda, Ronin, Samurai dan sampai Bushido. Nah di sini saya akan panggilkan orang yang sangat luar biasa, panitia inti juga sebetulnya ya. Beliau